Oke, ketemu lagi di Ngobrol Santai. Nah, Ngobrol Santai kali ini, kita sudah kedatangan tamu. Nah, kita tanya-tanya, berbagai hal tentang, baik tentang kehidupan, tentang keseharian, dan lain sebagainya. Langsung saja, perkenalkan siapa? Nasmawati Nasmawati dari mana? dari tadi. Dari tadi. Oh ya, dari tadi ya. Dengar-dengar nih langsung ya. Oke. Dengar-dengar, Nasma ini fokus, di mana? Fokus Apanya? apa, Oh, kegiatannya? kegiatannya nggak ada yang terlalu berarti. Nggak ada, maksudnya, nggak ini, kalau dengar-dengar, eee, kan, apa namanya, muda-mudi sekarang kan, muda-mudi, tua-tui gitu kan, Mhm. eee, sekarang lagi, apa istilahnya, viral-viralnya tuh main media sosial gitu Oke. kan, entah konten, entah apa istilahnya. Apakah Nasma ini nggak tertarik ke sana atau sudah terjun ke sana atau Ya, seperti apa? sudah sempat Mhm, terjun ke dunia, medsos lah. ya, apa sih? Kok keikutan sih Belibet ini? belibet Medsos medsos, ya, ya, medsos, terutamanya yang adalah, tapi semakin kesininya tuh kayak, kok boring gitu loh. ya. Kenapa bisa boring? Iya, karena bukannya semakin bermanfaat untuk keseharianku, tapi ternyata banyak banyak lalainya kalau misalkan terlalu difokuskan ke situ gitu. Fokus ke situ. Mhm. Eh, lalai artinya lalai seperti apa? Dalam hal kerjaan, Hmm, terus ya keseharian kita tuh kayak nggak ini aja, nggak seperti biasanya gitu, yang biasanya tuh aktif di berbagai macam dunia nyata lah. kegiatan ya dunia nyata, terus ketika kita sibuk dengan satu hal itu, bukannya menambah semakin bersemangat gitu untuk melakukan keseharian, tapi semakin malas gitu. Eh, apa kemudian yang membuat itu? Bukankah maksud saya dengan bermain medsos gitu kan banyak hal yang bisa dilakukan selain Yap, membuat konten kan, misal entah berjualan ya, bisa lewat sana gitu. betul 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 Itu betul. kenapa bisa? Gini, awalnya memang sebenarnya saya tidak pernah berniat untuk, bermain dunia sosial bermain medsos gitu lah ya, Hmm. tidak pernah terfikirkan gitu loh. Bahkan ketika ada, Facebook di zaman dulu, saya Hmm. nggak pernah antusias. Oh, enggak pernah. Iya, nggak pernah terlalu yang kayak gimana-gimana gitu. Cuman kan yang namanya kita hidup di zaman yang era serba media Serba sosial ya, gitu, digital lah. ya udah ngikut aja walaupun Hmm. walaupun memang tidak pernah fokus ke situ, tapi semakin kesininya kata orang banyak yang, mencari nafkah di dunia media sosial. Media sosial gitu. Iya, terutamanya di TikTok, di YouTube dan segala macam Hmm. gitu. Eee, tapi saya nggak pernah seantusias saya melakukan kegiatan saya di dunia nyata gitu loh. Seserius itulah gitu Iya, kan. nggak pernah. Hmm. Bahkan ketika saya mengenal TikTok, awal-awalnya itu cuman sekedar hiburan gitu, cuman sekedar ya penyalur hobi nyanyi-nyanyi, lip sync dan segala macam gitu. Tapi semakin kita mengenal orang, semakin kita dikenal juga sama orang, Hmm. jadi apa yang kita cari itu ternyata nggak di situ gitu. Malah semakin banyak hal yang membuat diri pribadi ya, rugi gitu. Oh, berarti sebelumnya nih, sebelum kita berlanjut ke situ, eh, dari semenjak dulu nih, medsos apa saja yang apa namanya digeluti lah atau dimainkan lah dulu Ya, gitu, misalkan seperti Facebook, Instagram atau apa? ya dulu. Dulu saya pernah memang aktif di Facebook, jualan Hmm. di sana. Hmm. Saya pernah jadi penjual online. Oh gitu di Facebook. Ya, Nah terus? saya pernah jadi itu. Tapi apa ya? Karena semakin banyak orang yang menggunakan media sosial, jadi ya kita yang udah lama menggunakan ini, jadi pinter-pinter kita lah untuk Hmm. bagaimana cara kita mempertahankan
apa namanya, power kita lah di situ, gitu loh. Apalagi dengan ada FB Pro dan segala macamnya, itu kan semakin ini lagi, semakin apa sih, semakin banyak tantangan di situ. Oh, jadi kayak kayak pesaing lah atau seperti Bukan apa? pesaing, tapi tantangan gitu, tantangan yang harus kita lewati supaya Diselesaikan gitu? iya, yang harus kita selesaikan gitu. Sedangkan di dunia nyataku itu lebih banyak yang harus kuselesaikan, banyak yang terbengkalai. Oh gitu. Nah berarti, oke, FB Pro main, kan dengar-dengar juga kayak TikTok sempat main juga kan? Masih sampai Ini, oh sekarang. masih. Ya, masih sampai sekarang. Nah, ada Saya aktivitas yang biasa kalau di TikTok itu apa? ya kayak live, nyanyi Oh, nyanyi. nyanyi gitu. Kadang, bertukar pikiran, sharing-sharing sama teman-teman Hmm. yang apa ya, yang pengetahuannya bukan lebih sih, pengetahuannya itu kayak berfokus ke kehidupan sehari-hari gitu loh. Bagaimana cara kita menyikapi hidup, bagaimana cara kita menghandle ego, pokoknya bermacam-macam. Di TikTok mulai kapan? Saya mulai main TikTok itu tahun 2023 kalau nggak salah. Oh, 2023 ya. Mhm. Nah, itu sudah aktif atau Enggak, oh, enggak? tidak sama sekali. Saya di TikTok itu saya takut orangnya. Saya nggak pernah bisa terbuka gitu loh, apalagi di dunia dunia maya gitu. Di dunia nyata saja saya sangat sangat menjaga privasi saya gitu. Bertemu dengan orang baru ataupun yang orang lama pun saya nggak bisa terbuka gitu Oh, loh. apalagi di Iya, apalagi di dunia media. maya. Jadi, ya tujuannya cuma sekedar main-main aja. Saya saya ya begitulah, banyak Eh, ketakutan lah. dari semenjak aktif di TikTok ini, apa sih kemudian yang ditemukan, apa hal-hal yang ditemukan sejak aktif kan kalau dari 2023 itu belum terlalu aktif. Heeh. Nah, sekarang kan kayaknya udah mulai agak aktif lah maksud saya kan, Iya. seperti ngobrol apa. Mhm. Apa hal yang menarik atau hal yang eh, adakah berkesannya, adakah kurangnya atau kekurangan kelebihannya dari semenjak aktif Oke. ini? Kelebihannya itu, saya mengenal beberapa karakter gitu loh, karakter, sifat, dan segala macam dari berbagai banyak teman, dari kalangan yang bahkan kita nggak duga-duga ya, dari yang aku yang belum tahu apa-apa tentang dunia maya, tentang dunia sosial gitu. Karena kurang bersosialisasi, jadi saya kurang banget. Nah, setelah di TikTok, saya banyak belajar. Apa contohnya? Contohnya, ya pendewasaan diri sih. Semenjak Dengan mengenal. bertemu dengan beberapa karakter dari teman-teman yang saya temui di situ. Ternyata saya merasa saya selalu bercermin pada diri saya gitu. Apa yang saya lihat pada orang itu, saya mikir, "Oh, berarti ketika saya melakukan hal ini, oh seperti itu saya." Nah, jadi di situ saya belajar untuk, oh sebaiknya jangan seperti itu. Itu ada baiknya, tapi ada juga buruknya. Buruknya kayak gini, kita udah berteman lama nih, kita udah berteman baik, kita udah saling kenal gitu walaupun tidak secara langsung. Di media. Tapi kok ini ya sama aja gitu loh. Di dunia nyataku tuh teman-teman tuh kok kayak banyak yang membuatku merasa bahwa ya ternyata dunia ini sempit ya gitu. Maksudnya Iya, dari apa? karakternya sama. Dari karakter teman yang saya temukan nih Dari di dunia nyata, nyata dengan di dunia maya itu ternyata oh sama aja gitu. Oh gitu. Atau mungkin belum Enggak, menemukan yang ini atau bukan, udah banyak yang saya temukan, tapi terkadang ada beberapa yang buat saya kan orangnya ini ya, suka muak gitu sama orang yang apa sih gitu. basa-basi lah. Iya, apa sih nggak jelas banget gitu loh. Atau sudah milih-milih gitu teman. Ini entar dulu.
sebelum itu Sida live atau hanya sekedar konten atau apa? Live. Oh, live. Kebanyakan live. Dari semenjak saya bisa live, saya baru ngonten. Oh, Kebalik. gitu. Biasanya kan orang konten dulu nih, banyak banget kontennya itu. Tapi saya enggak. Saya masuk live dulu, masuk room dulu, saya kenal beberapa orang dulu, baru saya pede untuk ngonten. Lebih intens ngonten gitu. Nah, dari ngonten itu kemudian baru tentu mengenal banyak orang, banyak ini Ya, gitu kan. Itu apakah disaring atau ya udah kenal aja siapapun itu gitu atau seperti apa? Iya, awalnya kenal aja dulu gitu. Tapi seperti yang pernah saya dengar itu kalau mau mengenal seseorang itu ya perlu kehati-hatian gitu. Termasuk juga saya kalau mau dikenal sama orang ya saya harus berhati-hati gitu. Karena tidak semua orang itu baik, tidak semua orang itu paham terhadap kita gitu. Kita juga tidak akan pernah bisa paham terhadap orang itu gitu. Ini kan kalau live itu kan kita tidak bisa menyaring orang nih. Siapapun bisa masuk di room kita, siapapun bisa komen di room kita lah istilahnya kan, menurut saya. Nah, ketika ada yang misalkan tidak nyaman atau apa itu gimana menanggapinya? Karena kan tidak mungkin kita ini. Diam. Oh, diam aja, tidak respon gitu. Saya nggak ngerespon. Berarti menurut Sida nih, lebih banyak mana kekurangannya atau kelebihannya atau manfaatnya yang didapatkan? Kayaknya 50-50 deh. Sama ya, 50-50. Terus sekarang ini masih rutin atau enggak? Sudah jarang. Saya punya 2 akun TikTok, yang besar itu udah saya nonaktifkan. Kenapa? Apa alasannya? Karena semakin terkenal kita, privasi kita semakin sedikit. Itu jadi ruang privasi, iya. Jadi menjaga itu. Nah, kalau kita udah dikenal sama orang, kita harus siap dong. Dengan segala konsekuensinya. Semua kan ada konsekuensinya ya. Termasuk juga kita dikenal sama orang yang nggak kita ketahui dari mana gitu. Bentukannya kayak mana gitu. Saya belajar dari beberapa teman, dari beberapa orang-orang yang sudah lebih dulu mengenal media sosial. Awalnya memang terlihat enak, terutama saya juga pernah jadi ini loh, jadi apa sih namanya, afiliator juga. Saya pernah jadi afiliator mukena, pokoknya pakaian muslim gitu. Pernah dulu di tahun 2023 awal. Terus kenapa? Berbagai macam pertimbangan sih, karena yang namanya persaingan ya, saya tuh banyak mengalah, apalagi dengan orang-orang terdekat gitu. Maksudnya persaingan di bisnis. Emang pengaruh ya? Berpengaruh. Apa? Persaingan antara kita di TikTok atau? Enggak, bukan di TikTok. Di dunia nyataku. Oh gitu. Ya, dan itu sangat berpengaruh, apalagi dengan orang terdekat. Kan ini kan kita jualan keluar nih. Gini, saya ngambil barang di toko ini, misal di toko A misalnya, nama brandnya A misal. Nah nanti saya ini sama brand A ini, bukan kolaborasi tapi lebih tepatnya itu minta sampel. Oh gitu. Iya, minta sampel. Nanti kalau misalkan ada banyak orang yang mau, setelah saya pakai dulu nih. Saya pakai, jadi bagus, mukenanya mau dong. Nah kayak gitu. Jadi akhirnya saya ambil barang di situ. Gitu. Nah nanti setelah di dunia nyata kan otomatis orang yang pesan itu kan ke kita semua. Nah, yang persaingan di dunia nyata menghadapi orang terdekat itu sulit menurut saya. Lebih baik saya udah mengalah aja daripada saling
Ya itulah cekcok dan segala Itu macam. ngambil barangnya dari satu tempat atau berbeda? Satu tempat Oh, satu dari brand A. tempat. Lalu kemudian sama-sama menjual juga di media sosial? Oh, dengan pesaing gitu? Iya. Oh, enggak. Dia ngambil di tempat yang lain dengan model yang berbeda juga, dengan kualitas yang berbeda juga. Oh, berhenti bukan karena Bukan, bukan. karena Tapi saya ada. mengalah, Kak, Oh iya, mengalah. ngerti. Ya, supaya tidak ada persaingan aja di dalam satu. Ya, ngerti Gitu. maksudnya. Saya pikir di TikTok, dia juga di TikTok, makanya saya pikir loh kok bisa ada ini gitu, persaingan ternyata di dunia nyata Di ini dunia kan. nyata. Sehingga memutuskan untuk Iya, berhenti. Di Facebook juga saya pernah jualan online dari berbagai macam barang. Berarti pengalamannya udah banyak dong. Alhamdulillah. Kenapa enggak kemudian itu diteruskan atau berpikir cari modal untuk buat ini, Iya. harus ngambil di luar gitu? Kepengen. Apa masih yang menjadi kendala sehingga itu belum terlaksana? Ya belum ada dukungan aja. Oh gitu. Tapi ada keinginan untuk sangat besar. Oh, untuk ini ya, karena pengalamannya udah banyak menurut saya untuk menjual berbagai macam produk. Iya, bahkan teman-teman yang mau menjual apa gitu, dari barang kecil maupun yang besar, dia minta tolong saya. Oh, untuk Iya, tidak butuh waktu lama, tinggal di ini aja, di posting aja, udah langsung laku. Nah itu makanya maksud saya itu kan apa ya, bisa dikatakan sisi kelebihannya lah ketika pemasarannya, maksud saya kan itu baik, maksud saya. Apalagi kita punya produk sendiri yang kita jual, harus ngambil di orang. Kalau ngambil di orang kan paling-paling berapa keuntungannya gitu kan. Iya, saya pakai modal sih. Oh gitu. Iya. Modal untuk ngambil di orang. Iya. Berarti sekarang kendala terbesar dari dukungan. Iya, dukungan belum ada. Oh gitu. Karena ini apalagi di TikTok sekarang kan artinya udah banyak yang mengenal, udah banyak yang tahu. Maksudnya dari viewers itu kan, dari sana maksud saya lebih enak jualnya kalau banyak viewer kita kan, banyak yang nonton kita kan, maksud saya kan. Nah itu lebih cepat ininya. Iya, betul. Selain TikTok, apa yang ini digeluti di media sosial? Nggak main YouTube? YouTube juga. Tapi masih numpang. Masih numpang di channel orang. Nggak, maksudnya gini ya. Karena kan rata-rata sekarang udah memanfaatkan medsos ini sebagai lahan untuk mendapatkan penghasilan. Apalagi semenjak mulai FB Pro itu kan berlomba-lomba orang nih untuk salam interaksi gitu ya. Nah, terus kemudian di YouTube juga kalau dia berkembang bagus, perkembangannya maksud saya kan tergantung kita mengelola itu juga bisa ada kesempatan untuk bisa menghasilkan. Saya kan di TikTok juga begitu. Apakah tidak ada dari berbagai macam platform ini, media sosial ini, tidak ada yang membuat saya tertarik memfokusin di mana gitu? Enggak. Kenapa? Ya belum ada kemauan aja. Tidak ada kemauan. Berarti fokusnya sekarang di apa? Kalau di dunia nyata aja. Apa aktivitas yang biasa dilakukan? Ya Kerja. Enggak sambil kerja sambil riweuh. Apa tempat riwahnya? Gini, kan pernah aktif ya di dunia TikTok. Ketika live, kita kerja nih sama orang. Terus kita live. Kita nggak mungkin ninggalin live itu. Dan kita juga nggak mungkin menelantarkan apa yang menjadi pekerjaan kita gitu. Apakah nggak bisa mungkin waktunya di manage atau seperti apa? Gini, nah itu buruknya.
Kalau sudah masuk live, masuk room, apalagi kita yang buka room, kita nggak bisa ninggalin. Kita harus stay fokus di situ. Itu tempat ini ya. Iya. Karena apa ya, aturannya seperti itu. Kalau Ya. live tapi ini. Ya, kalau live. Tapi kalau di ini di YouTube ataupun di Facebook itu kan tinggal posting aja. Cuman kan butuh ini ya, butuh apa sih namanya? Butuh referensi, butuh ya konten-konten yang menarik supaya orang mau melihat konten kita gitu kan. Kita juga butuh apa sih inovasi gitu ya. Inovasi supaya inovasi kreasi lah. Iya, kreasi-kreasi gitu. Konten itu kan. Tapi udah mulai belajar di YouTube. Ternyata hanya sekedar menulis beberapa kalimat gitu, beberapa potong kata gitu. Ternyata orang suka di situ. Apalagi tentang kehidupan. Tentang kehidupan. Jadi orang lebih tertarik ke situ. Iya, orang lebih tertarik dengan quotes, dengan kata-kata bijak, dengan berbagai macam itu gitu. Ya mungkin orang lebih ini mungkin ya, lebih relate ketika kata-kata itu relate dengan ini, jadi dijadikan motivasi. Iya, mungkin ya. Kalau di saya pribadi iya. Kata-katanya terus itu dari mana, buat sendiri atau? Iya, kadang saya buat sendiri, kadang saya ambil dari beberapa terjemahan gitu. Terjemahan bahasa Arab? Terjemahan kitab suci, terjemahan gitu. Beberapa hadis. Ada itu menarik itu. Iya menarik, memang menarik, tapi pertanggungjawabannya besar. Ya kan udah sesuai sama ini kan anunya, gini, maknanya. Ketika kita menulis terjemahan, kita tidak harus tahu. Serius ini. Kalau berbicara tentang terjemahan, kita harus serius. Kalau kita tulis tentang terjemahan, apalagi itu tentang kitab suci, terkadang orang itu pemahamannya berbeda-beda. Kenapa? Iya. Berbeda-beda pemahaman. Apa alasan kenapa bisa mengatakan? Iya, terkadang kita aja nih, kita beda kepala, beda pikiran, otomatis cara menerjemahkan ataupun mengartikan dari terjemahan atau itu, menafsirkan. Iya, menafsirkan itu berbeda. Apa tidak sudah jelas anunya tuh? Sudah jelas bagi orang yang memahami, bagi orang berpikir. Tapi bagi orang yang tidak berpikir, jadi hanya sekedar dibaca gitu. Itu juga berpengaruh ya? Berpengaruh besar. Tentang apa namanya, konten-konten ayat-ayat itu juga berpengaruh. Iya, sangat berpengaruh. Nah, terus sekarang nih, itu sudah dihentikan dari, misalkan FB sudah tidak main lagi? Masih, cuman kontennya itu nggak seintens dulu. Apa kontennya berbedakah FB? dari FB? Iya, di FB itu kontennya ya kayak sama yang di YouTube juga. Kalau di TikTok itu kan lebih ke lip sync ya, lebih ke lip sync India. Gitu. Iya, lip sync India itu. Tapi di akunku yang satunya lagi itu sama kontennya, sama kayak yang di YouTube dan di FB. Di FB itu aku udah punya dua akun. Di TikTok 2 akun. Nah, di YouTube ini baru 1 akun. Ini kan udah berkembang nih. Maksud saya dimanfaatkan untuk misalkan lip sync atau buat konten seperti tadi tuh yang di YouTube. Tapi nilai jualnya turun. Gitu ya. Berpengaruh. Misal kata-kata atau apa gitu. Iya, makanya di konten yang di akunku yang satunya fokus ke situ. Ke kata-kata bijak. Ke ya beberapa ada bacaan-bacaan Al-Quran kayak gitu. Apa sih tantangan yang terbesar menurut si Dani dari bermain media sosial, baik segala macam inilah, maksud saya, baik di Facebook, terus TikTok, terus YouTube ini, yang terbesar menurut Sida selama Sida bermain
medsos ini? Tantangan saya itu cuma di mental saya sendiri. Belum bisa ini ya? Iya, saya belum bisa memanage mental saya sendiri. Bukan emosi ya, tapi ke mental. Atau belum siap Terkenal? ya, terkenal atau viral lah gitu kan? Iya, belum siap. Ya karena kan Saya juga tidak mau terkenal sebenarnya. Saya maunya di balik layar aja. Oh, jadi kameramen gitu. Di balik layar itu kameramen itu. Iya. Oh, berarti itu. Saya sukanya di balik layar aja kalau misalkan ini dijadiin produser atau dijadiin apa gitu. Oh, yang membuat anu lah. Iya, yang memberikan alur aja. Kalau yang menjadi pemeran itu saya belum belum siap. Berarti sekarang nggak ada fokus, maksudnya yang diseriusin di media sosial, berarti untuk saat ini tidak ada. Cuma sekedar ya Hiburan bermain-main aja. ya, bermain media Iya, sosial. nggak kayak kemarin. Iya. Gimana maksudnya? Iya, 1 tahun yang lalu gitu. Fokus kalau 1 tahun yang lalu. Aktif banget. Ini kan Sida kan juga katanya tadi di TikTok itu nyanyi. Nah, kenapa ndak diseriusin nyanyi? Ya diseriusin, bener-bener serius maksud saya. Ya udah kan ada di YouTube. Tapi kayaknya kurang serius. Ndak, maksudnya ndak harus di situ. Misal Sida nyanyi, tapi apa namanya, uploadnya di konten Sida. Iya, ngerti. Nyanyi gitu kan. Saya ngerti. Nah, itu kan bisa, maksud saya ndak kita terlalu khawatir kan daripada lip sync gitu kan. Nah, mending itu tetap aja saya khawatir. Yoh, apa kemudian yang dikhawatirkan? Karena kan udah saya bilang tadi mental saya masalahnya. Jadi terus fokusnya mau di mana sekarang? Saya mau saat ini sebenarnya saya mau fokus ke dunia nyata aja, pengen fokus kuliah, pengen fokus kerja, pengen fokus pokoknya di dunia nyata aja. Oh, berarti nyata-nyata aja dah. Kadang gini nih, orang kan sekarang nih kalau kita lihat ya, berlomba-lomba untuk viral, berlomba-lomba untuk terkenal. Entah mungkin itu karena di medsos ini sekarang bisa menghasilkan sesuatu sehingga akhirnya berlomba-lomba untuk viral lah kontennya gitu kan. Iya. Nah, ini berarti terbalik ini kan. Saya tidak tertarik. Khawatir viral. Khawatir. Gini, banyak orang yang menggunakan video-video yang tidak seharusnya ditampilkan hanya untuk terkenal dan viral. Oh, itu kan tanpa sadar dia mencoreng nama baiknya sendiri. Oh ya, itu memang saking banyaknya kita juga ya, berbagai macam karakter. Nah, itu kalau kurang kreativitas sebaiknya jangan. Berarti intinya berbanding terbalik lah ya, sama sebagian yang lain. Jadi menggunakan medsos ini hanya sekedar hiburan, ya, betul. Bukan untuk mencari. Nah, sekarang kalau gitu kita kembali ke dunia nyata nih. Oke. Setelah tadi dunia medsos, dunia maya lah maksud saya, yang hanya sekedar hiburan. Nah, di dunia nyata ini, di pikiran Sida atau di angan-angan Sida mau seperti apa? Saya pengen atau punya apa toko. yang ingin Sida gapai gitu? Saya pengen punya toko sendiri. Toko sendiri. Itu tokonya toko apa? Apa ya? Dari dulu saya kepengen banget punya toko beras sembako gitu. Bersembako. Kenapa milih sembako, ndak milih pakaian, ndak milih? Karena gini, semakin ketatnya zaman ini ya, yang dibutuhkan manusia itu makan. Oh, makan ya. Baju ndak butuh? Butuh, tapi yang paling utama itu makan. Oh, prioritas ya. Lebih ke makan gitu kan. Iya. Terus apa nih? Untuk menggapai itu kan, kita sudah punya langkah-langkah. Nah, sekarang langkah-langkah yang sudah mulai lakukan nih untuk menggapai itu
Apa yang sudah ini? Masih belum ada. Loh, kan maksud saya sudah punya. Dulu saya pernah menggeluti ini, beras, minyak, dan segala macamnya, bahkan sampai tepung saya hutangin. Dibayar bahkan sampai lemari, kulkas, dan segala macam, saya pernah ngutangin gitu. Bayarnya itu 1 kali 4 bulan, 1 kali 5 bulan, tergantung kemampuan orang itu sendiri gitu, tergantung kesepakatan. Hebat sekali, terus berhasil tuh? Awalnya berhasil. Tapi kan yang namanya berjuang sendiri ya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kenapa sih harus bahas kayak gini? Udah, itu aja dah. Maksud saya, kok hebat sekali berhutang 1 kali 3 bulan, 1 kali 4 bulan. Iya, itu sebenarnya menjanjikan loh. Ya, tapi bagaimana bisa dia jalan modelnya? Oh, tetap jalan. Karena cara? ketutupan gini, misal nih, di awal kita ngasih orang nih, kita ngasih orang berhutang beras misalkan 10 kilo nih di awal. Dia bayarnya 3 bulan yang akan datang kan. Nah, kita manage lagi nih keuangannya. Kita putar lagi supaya modal yang itu tuh nggak ketilep. Ngerti nggak? Terus selama 3 atau 4 bulan itu? Iya kan ada usaha yang lain. Terus yang nggak dihutangin, yang tetap berjalan setiap hari. Hanya beberapa barang lah ya? Iya, ada beberapa barang, tidak semua barang. Kalau ada orang yang membutuhkan itu, ya kita kasih. Gitu. Tapi yang tetap jalan setiap hari ini harus tetap, supaya modalnya tetap muter. Itu sebelumnya usaha itu modal sendiri atau? Iya, modal sendiri. Nah, terus sekarang bagaimana? Sekarang karena apa ya? Karena kemarin sempat berbagai macam problema yang saya hadapi gitu. Jadi saya memilih untuk ya udahlah berhenti aja dulu. Berhenti. Dan modalnya itu ya buat makan. Buat makan karena berhenti ya. Iya, buat jelas anak-anak. Nggak ada berkelanjutan jadinya kan kalau berhenti. Iya. Modalnya nggak berjalan, nggak bergulir. Iya. Ya jelas habis ya kan. Iya. Nah sekarang. Tapi nggak habis sih, nggak habis, tapi dialokasikan ke yang lain. Oke. Terus sekarang mau lagi niat? Iya, mau lagi. Untuk membuat itu? Iya. Nah, terus tadi apa step-step langkah yang sudah lakukan? Nah, tidak mungkin kan tidur-tidur kemudian? Ya bisa, tidur-tidur kita promosi, ketik gitu, siapa yang mau ini nanti dipesan ya kita kasih. Tidak sementara punya itu maksud saya, punya toko sembako itu, tidak mungkin tidur-tidur langsung jadi tokonya gitu kan? Gitu maksudnya. Iya, bertahap sih. Untuk sementara waktu ini ya saya fokus ini aja lah dulu di kerjaan saya yang sekarang gitu. Oh gitu, sembari untuk. Iya, sembari memikirkan bagaimana. Sebenarnya sudah ada beberapa ini sih, udah punya beberapa opsi gitu. Kepengennya itu juga, ya itulah. Gak usah disebut nanti nggak jadi. Ya intinya toko lah sudah, toko sembako. Yang paling saya kepengen dari dulu tuh punya toko sendiri. Atau grosir lah. Iya, grosir sendiri, iya. Grosir sendiri, ngutangin juga itu? Boleh, tapi dalam bentuk barang yang besar gitu. Modalnya yang lebih besar gitu loh. Oke, kita balik sebelumnya, ini kan belum terjadi nih. Masih harapan. Nah, ini kan mau ada toko lagi, mau niat untuk punya toko sembako. Sebelumnya sudah ada toko sembako. Nah, di sebelumnya ini apa namanya, gimana ya ngomongnya, apa tantangan yang dihadapi atau apa kelebihannya lalu kemudian tantangannya untuk berjualan seperti itu, sehingga sekarang kok mau niat lagi untuk jualan itu? Kelebihannya itu ibaratnya kita nabung, kita ngasih, membantu lah istilahnya. Sebenarnya di dalam hukum Islam itu kita nggak boleh memberi orang hutang kalau misalkan berusaha. Hutang kepada? Iya. Kalau membangun sebuah usaha itu jangan kasih orang hutang gitu. Gitu, aturannya begitu. Kalau mau sukses jangan ngasih orang hutang. Nah, tapi kan yang namanya kita manusia gitu. Ya masa kita lihat orang nggak makan,
Ya, ya. Lebih baik kita memberi daripada kita ngutangin. Tapi kan yang namanya orang kebutuhannya itu kan setiap hari, iya kan? Kalau kita kasih dia ngutang tapi dia jujur, itu nggak merugikan loh. Nggak merugikan. Cuman kalau dia yang nggak jujur, ya udah kitanya rugi, dia juga rugi. Apakah sebelumnya keuntungannya, maksud saya keuntungannya itu sangat menjanjikan sehingga Iya, tidak lumayan. mau bergelut di itu lagi gitu, Lumayan. atau enggak kapok gitu? Enggak kapok. Oh, sangat menjanjikan Iya, berarti ya. menjanjikan. Sehingga si dia mau Iya, ini. iyalah jelas. Sebelumnya berapa sih omsetnya? Sebelumnya, maksud saya. Bahas omset lagi. Enggak, maksud saya supaya kita bisa kirakan ternyata dengan berjualan ini segini rata-rata Oke, gitu. ya udah. Ini kan rata-rata Saya umpamain aja ya. ya per bulan lah. Ya, saya umpamain nih. Misal modal kita nih 1 juta. Kita ngasih orang utang dalam jangka waktu 3 bulan. 500 misal nih, 500. Tapi harga barangnya misal 350. Kita kasih dia ngutang dalam jangka waktu 3 bulan dengan harga 500.000. Nah, udah berapa untungnya itu? 150. Ya. Dalam jangka waktu 3 bulan. Yang sisa 500 ini harus tetap muter. Itu entah kita jualan yang lain, artinya sembako yang lain kayak cabai kah, kayak bawang putih kah, yang bisa dijual ya, yang habis di hari itu. Jadi kalau misalkan nggak ada yang ini aja nggak akan jalan. Habis modal. Jadi berarti karena ada penunjangnya yang ya, betul. Sehingga nanti hasil dari penjualan kita yang setiap hari ini itu kita putar lagi. Oh, berarti beras ini hanya apa ya? Apa istilahnya? Tabungan istilahnya. Oh, tabungan. Ya. Tabungan. Jadi yang lain ini yang menunjang untuk tiap harinya untuk menyokong yang sudah jalan. Betul. Ini. Oh, gitu. Jangan pernah campur modal laba sama hasil. Laba sama hasil itu sama nggak sih? Laba itu keuntungan, iya. Hasilnya ya sama juga. Sama berarti. Ya. Berarti jangan pernah gabungkan modal sama hasil. Misal nih modal kita ngambil cabai nih 250. Kan masih ada tuh 250. Misal modal bawang putih 50.000. Masih sisa 200. Yang 200 ini kesiniin dulu. Jalanin dulu yang ini, yang 300 ini. Yang 250 sama yang 50.000. Supaya yang 200 ini nggak kecabut dulu. Oke. Setelah ini muter, kan otomatis ada labanya kan? Ada labanya di situ. Jangan campur sama yang modal awal. Oh, jadi sisihkan. Ada pemisahan-pemisahan. Ya. Oh, jadi itu kuncinya ya. Kuncinya di situ. Kalau jualan. Karena kemungkinan kita nggak rugi banget sih, tapi kemungkinan naiknya modal di barang yang kita ambil hari itu dengan 1 minggu kemudian itu kita nggak tahu. Jadi persiapan dari sisa modal yang awal itu kita pakai. Jangan pakai hasilnya. Jadi nggak bisa makan kita nanti. Terus kenapa sekarang ini kan sudah udah lumayan ahli lah dalam hitung-hitungan modal ini karena dari pengalaman sebelumnya kan. Kenapa enggak ambil modal gitu dengan entah minjem entah apa? Mau. Oh, jadi enggak mau. Kenapa? Karena usaha yang dimulai dengan modal hutang itu nggak akan baik hasilnya. Akan berujung hutang. Oh, gitu. Habis modal ngutang lagi, nah kayak gitu. Jadi nggak ada keberkahan di situ. Berarti nunggu ada plug modal baru mulai usaha itu. Kecuali kalau misal gini, kita udah punya modal nih 100 misal, kita punya modal, udah jalan nih
udah jalan, ternyata mentok, nggak ada perkembangan. Kan nggak mungkin kita stuck di situ, kita nyari jalan keluar yang lain. Nah di situ Oke. boleh, yang penting modal awalnya itu jangan ngutang aja. Ini nih, kenapa ndak sembari supaya terwujudnya, kan sudah maunya langsung plek nih, modal udah ada kan, tentu kalau buat toko sembako dan lain sebagainya itu kan modalnya lumayan besar kan. Nah kenapa ndak kecil-kecilan dulu nih, Mau? memanfaatkan misalkan media sosial sementara, Oh, sembari itu maksud saya kan misal, oke bukan punya saya nih tapi saya kenal pedagang beras misal. Nah, tinggal di ini kan di medsos karena tentu udah banyak teman kan. Siapa yang butuh ini hubungi saya. Nah, jadi kalau dia nyari, ya ya tinggal jadi kita reseller lah carikan. Ya, istilahnya. itu Oke. kan bagian dari untuk memulai dulu maksud saya kan, sembari menunggu modal. Nah, bisa bisa jadi dengan dari situ bisa terkumpul modal itu maksud saya. Kenapa enggak gitu kan? Karena maksud saya dari penjelasan Sida sebelumnya itu sudah ada pengalaman dalam jual menjual. Ini kan kalau di medsos ini ndak harus beras berbagai macam kan Iya betul, tapi gini, kita kan hidup di ini ya, di aduh zaman. gimana sih ngomongnya, jadi nanti menyinggung orang lagi. Oh, jangan singgung orang. Iya makanya itu. Sebut aja namanya. Terus Gini, kita hidup di sini ya. yuh Apa memang sih? gimana? Nggak berani ngomong saya. Enggak maksudnya kenapa enggak mulai itu? Mulai contoh gini nih, ada teman saya nih, saya cerita. Trust isu, ngerti nggak trust isu? Enggak ginilah. Ada teman saya nih, teman sekolah saya nih. Oke. Udah lama saya terpisah dengan dia. Tiba-tiba saya temuin, kayak barang hilang saya temuin. Saya ketemu sama dia nih. Oh gimana kabar gitu. Basa-basi apa. Langsung dia promosi nih. Padahal dia bekerja di sebuah eh, apa namanya kayak di kementerian lah, tapi cabangnya di sini di Lombok Timur. Dia tepuk saya dan bilang, nanti kalau butuh apa-apa, beli apa cari saya. Maksudnya saya bilang, ya beli apa, apa Anda jual, saya bilang. Apapun Anda cari. Yuh, maksudnya ya mau cari beras cari di saya, mau cari gas cari di saya, mau cari cabai cari di saya. Loh kok banyak sekali? Iya pokoknya apa-apa yang Anda butuhkan kita akan penuhi. Nah maksud saya kan itu bagian dari, tidak mungkin dia yang punya itu maksud saya ada di rumahnya sudah secara otomatis kan. Iya. Nah itu maksud saya kenapa enggak begitu. Pernah saya seperti itu dulu. Saya yang menjadi perantara. Tapi ternyata tidak semudah itu. Oh, tidak semudah itu ketika ada orang nyari, ketika ada orang nyari, nggak ada di kita nih, adanya di pihak A, saya pihak B-nya, tangan kedua lah istilahnya. Ketika pelanggan nyari, ketika konsumen nyari, kemarin katanya ini, ada nggak sekarang? Kita konfirmasi nih ke pihak A. Ada nggak barangnya gitu. Oh ya ntar saya usahakan. Ya otomatis saya bilang dong sama konsumen saya. Oh iya nanti kami usahakan. Tapi butuhnya cepat. Itu malahan bisa membuat pelanggan pergi loh. Oh hal begitu ya. Harus kita yang handle semuanya. Kenapa? Kecuali kalau misal barangnya tetap. Apa sih namanya, memang barangnya memang udah hanya itu aja gitu. Ya bisa aja, cuman lambat prosesnya. Sama aja dengan reseller gitu. Beda lagi kalau affiliate itu kan cuman kita promosiin aja nih, kita promosiin, kita perlihatkan barangnya. Di kita juga ada barangnya gitu. Kita juga bisa nih stokin barang gitu. Kita cuman sekedar lapor aja ke pihak A-nya. Gitu. Oh, gitu berarti
ketika ada konsumen yang mesen, tapi nih proses affiliate. Kalau konsumen ada yang mesen, dia mesennya ke kita, tapi yang packingnya itu pihak A gitu. Nah kalau misalkan kita jadi reseller, otomatis bukan pihak A-nya yang atur semuanya, kita yang atur. Oh gitu. Jadi ketika barangnya nggak ada di pihak A, ya kita lah yang jelek di konsumen. Jadi itu tantangannya. Iya, tantangannya di situ. Ternyata memang mempromosikan sesuatu itu mudah, cuman barangnya itu harus ada di kita dulu. Oh, kenapa enggak kenal di beberapa misal penjual ini? Mungkin saya hanya ngomong karena saya enggak tahu bagaimana faktanya di lapangan atau seperti apa untuk berusaha ini ya. Namanya kita penanya, kita tanya aja ya. Maksud saya mudah sekali kita ngomong, tapi enggak apa-apa, kita akan tanya. Maksud saya kenapa enggak 1-2 orang atau 3 orang yang misalkan contoh cabai nih, kenal dengan pengusaha 2-3 orang gitu kan. Jadi ketika tanya satu enggak ada, tanya yang satunya, atau barang yang lain juga begitu. Kenapa enggak begitu? Atau sudah dilakukan atau seperti apa? Enggak pernah sih kalau yang itu. Saya enggak pernah punya kenalan banyak, relasi yang sebegitu banyaknya, terus kita nyari ke sana ke sini ke situ enggak pernah sih. Karena itu apa ya, ribet. Ya kan usaha. Dan saya enggak suka ribet. Oh, hanya mau difokus yang mana yang tidak dikenal aja mungkin ya. Iya. Apa yang membuatnya? Bukan apakah hanya ribet atau apa yang membangun kepercayaan itu susah. Kepercayaannya. Iya. Karena otomatis nanti nama kita juga ya di pelanggan. Iya jelas. Itu dampaknya di situ. Berarti kekhawatiran barangnya mungkin ya, lebih ke barangnya. Iya. Bagus enggak? Kalau misalkan oke, nih kita dikasih barangnya nih, Pak, saya mau dong cabai 10 kilo gitu. Ada yang mesen, oh ya ntar saya antar. Jadi saya kasih tahu nih konsumen saya, ntar saya antar ya gitu. Ketika nyampe ke tangan si konsumen, kebuka, nggak sesuai dengan apa yang dia mau. Nah kita yang udah membangun image kita yang jujur nih, pengusaha yang jujur gitu, tanpa ada penyelewengan gitu kan, nanti rusak, nggak dicari lagi kita. Oh, jadi nama kita rusak jadi. Iya jelas. Kecuali kalau kita yang stok barang, otomatis kita tahu dong kualitasnya kayak mana. Jadi kalau konsumen nyari, oh ini kualitasnya barangnya seperti ini gitu. Mau nggak? Tapi dengan harga yang begini gitu. Kalau di tempat orang, kalau harganya segitu ya segitu. Otomatis kita nyari untung juga dong dari pihak A-nya. Nggak mungkin kita nggak nyari untung. Iya, kan namanya juga jualan. Nah itu resikonya nama baik kita bisa kecoreng hanya gara-gara orang pihak A itu nggak jujur sama kita. Saya pikir ini semudah membalikkan tidak semudah ya. itu. Jadi begitu berarti tantangannya. Kecuali kalau kita punya bos, kepercayaan nih. Kita udah lama nih sama bos nih. Kita udah tahu karakter bos kita. Ya, sama nih prinsip kita nih, satu prinsip sama bos kita. Kita jual barang yang memang udah benar-benar kita pilih gitu. Jadi ketika kita nyari barang, itu bos itu ngasih tahu. Oh, barangnya kayak gini. Mau enggak? Dengan harga yang seperti ini, mau enggak gitu. Kalau mau ambil, kalau enggak ya udah. Tapi kurangnya itu kalau dia gitu. Kalau dia stoknya ada, kalau kita nyari. Jadi kita ngasih taunya ke konsumen juga seperti itu. Nah itu baru oke itu. Berarti saling menguntungkan namanya. Kalau pakaian udah pernah. Ini, coba. Nah, mana yang lebih apa istilahnya? Lebih mudahkah atau lebih sulitkah? Lebih mudah dan sulit mana? Kalau pakaian itu musiman. Musiman dicari, nggak setiap hari. Musiman kayak Lebaran, hari-hari besar gitu, kayak perlengkapan sekolah kan biasanya di tahun ajaran baru, kayak gitu. Oh, jadi kurang ini ya? Sebenarnya jalan aja semuanya, cuman sepintar-pintarnya kita aja. Mengatur. Iya, kelihatannya aja enak sebenarnya.
Tapi sulit ya. Tapi sesulit itu, dan barang kita itu harus tetap baru, harus diperbarui gitu. Iya sih, walaupun tak basi kan, tapi Iya betul. Nah sama kalau beras, bentuknya beras walaupun nggak basi kan dia akan tetap memperbarui dirinya sendiri gitu, tanpa menambah modal lagi, karena akan tetap dicari. karena kebutuhan tiap hari. Iya, karena Itu kebutuhan tempat setiap enaknya. hari. Nah, minyak, gula. Luar biasa. Mudah-mudahan ya Amin. mencapai toko ini. Kalau punya sendiri kan bisa nyetok sendiri, Mhm. modal sendiri, bisa apa namanya, beli sendiri barangnya, jadi tahu kualitasnya seperti apa. Iya. Tapi dari pengalaman sebelumnya itu saya rasa sudah cukup lah untuk membangun usaha itu ya, maksud saya kan. Iya. Mencari orang yang sama-sama jujur itu sulit. Ya mandiri saja, nggak mau Artinya cari karyawan langsung. enggak, maksudnya gini, kita nyari barang ke orang, orang Oh, itu kepercayaan iya, orang. gitu, susah. Ya, Apalagi dengan saya yang trust issue-nya tinggi banget gitu, jadi sulit banget percaya sama orang. ya mungkin nanti perlahan lah maksud saya, kalau untuk mencari, intinya ada dulu nih, ada modal, ada tempatnya, ya kan, terus kemudian pengalaman berjualannya sudah ada. Nah, tinggal mencari orang yang bisa dipercaya lah. Saya pikir banyak sekali orang yang bisa dipercaya, tapi Iya, betul. hanya butuh mencari lah. Kalau tidak sesuai, sudah pindah saja ke tempat lain, mana yang sesuai kan. Iya. Dan yang ingin saya coba kembali itu adalah menjadi petani ikan. Itu menguntungkan loh. Mana sih semua kau mau ambil ini? Ya kalau Petani bisa ikan, dua-duanya. bagaimana kau bisa mengatur dalam satu? Kita punya karyawan nanti. Makanya sebelum satu-satu lah dulu, jangan. Kalau yang masalah beras ini sebenarnya bisa aja saya lakukan sekarang, walaupun tanpa ada toko dan segala macamnya gitu. Bisa aja. Ya, maksudnya kan harus difokusin pikiran kita di satu dulu nih. Nanti kau pikirin ini, nanti ini rugi, ini kau ngambil modal ini, kan susah juga. Kenapa harus bikin rugi sih? Yuk, bukan masalah itu kan, tentu dalam usaha itu ada untung, ada ruginya, ada tempat masa-masa ininya. Ya, saya kita kan udah punya pengalaman nih. Kita udah tahu celahnya di mana. Kesalahan yang pernah kita lakukan kemarin itu nggak mungkin kita ulang lagi dong. Yang mana ini? Yang masalah sembako atau? Yang masalah semuanya. Maksud saya, kok lebih fokus mana, sembako atau petani ikan? Ya ke sembako dulu lah. Sembako dulu. Beras dulu. Ya kalau petani ikan kan tidak mungkin sembarangan kan tempatnya. Harus punya tempat yang khusus. Iya betul itu, betul. Ya itu dulu difokusin, itu dulu di sembako ini. Kalau sudah lancar gampang mah. Tapi kalau ada yang mau nyari ikan, hubungi saya. Tuh. Pokoknya mau cari ikan, mau cari pakaian, mau jangan. Kalau pakaian saya nggak mau. Oh enggak, beras. Beras dan sembako lah. Iya. Bisa cari ya? Bisa. Atau ada nomornya di sini? Tidak ada ya? Nanti dicantumin aja. Tidak ada. Oh gitu. Dicantumin di sini. Jangan. Katanya tadi. Nah, ini, itu tadi ya pengalaman-pengalaman yang saya pikir cukup lah untuk berusaha dari pengalaman yang tadi itu, dari berbagai jualan yang sudah dijual lah, maksud saya kan sudah cukup lah. Apa yang nggak pernah saya jual, ya Allah. Tinggal ini aja, tinggal fokus cari modal untuk usaha sembakonya, fokusin. Nggak apa-apa, nggak harus banyak usaha, satu usaha tapi cabangnya banyak. Nah itu lebih bagus daripada berbagai macam usaha tapi nggak ada cabangnya, susah. Misal sembako, usaha ikan apa, malah itu ribet maksud saya. Mending satu sembako tapi cabang sembakonya banyak. Nah itu kan lebih menguntungkan, jadi fokus pikiran kita ke sembako. Iya betul. Nah itu lebih menurut saya Ki. Iya. Menurut saya, dan kita lihat pengalaman dari orang-orang juga, maksud saya dia fokusin satu dulu sampai dia benar-benar sukses di situ. Dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari situ. Baru dia kembangkan di tempat lain. Betul. Nah, mungkin seperti itu. Oke. Mungkin itu tadi
bincang-bincang kita dengan Mbak Nasma ya. Mbak Nasma dari pengalamannya tadi, mulai dari di medsos, pengalamannya seperti apa dunia maya, lalu kemudian terjun ke dunia nyata, ternyata banyak sekali pengalamannya tentang istilahnya, berniaga ya istilahnya. Iya, berjualan, luar biasa sekali. Dan semoga pengalaman-pengalaman yang dilewati oleh Mbak Nasma ini bisa membuat ada pelajaran lah yang bisa kita ambil. Kayak dari sana maksud saya kan tadi, bagaimana berjualan, lalu kemudian bagaimana memanage usaha gitu kan. Ya, kalau mau ambil silakan, kalau enggak juga silakan. Nggak apa-apa. Nah, itu. Oke, terima kasih ngobrol santai kali ini. Kita jumpa lagi di ngobrol santai berikutnya. Oke, terima kasih. Oke.